hadir pada pagi hari ini, yakni ada Ibu Febrina R. Ismam Esfam selaku Kaprogli Teknologi Farmasi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Kemudian ada pula di sini ada Ibu Santi Dela M. Eskep GR selaku Kaprogli Layanan Kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Aja. Baik, hadir pula di sini ada Ibu Astri Nur Aini STRKes selaku Kaprogli Teknik Laboratorium Medik. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Dan kemudian juga ada di sini Ibu Naili Rohma MPD selaku Kaprogli Broadcasting dan Perfilman. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak. Kabar baik, sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Pagi ini kita akan membahas mengenai beberapa program keahlian, yakni kita akan mengenal lebih jauh terkait program keahlian dan Teaching Factory atau TEFA di SMK Muhammadiyah Lumajang. Boleh saya juga mengundang mitra suara Lumajang untuk bisa bergabung ya bersama kami di sini, baik di jalur SMS, telepon ataupun WhatsApp-nya. Bisa di 0334 43 kali 0104 atau di 085 35 kali 1004. Sebagai pengantar mungkin terkait dengan tema kita ini mungkin diawali dengan TEFA. Nah, ini saya juga baru tahu ini ya, ada program keahlian dan Teaching Factory. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu sebagai pengantar kita. Monggo, silakan. Ya, izin Mbak. Jadi Teaching Factory itu memang ada di SMK sebagai salah satu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang mengadopsi dari dunia industri. Kami bawa budayanya di lingkungan sekolah, sehingga peserta didik itu bisa ada persiapan. Mereka ada praktik baik yang memiliki SOP yang sama dengan industri. Jadi harapannya ketika mereka nanti melangkah ke on the job training di tempat industri, mereka sudah siap, sudah terbiasa. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan. Oke, monggo silahkan. Iya, kurang lebihnya seperti itu ya Bu Astri ya, karena juga TEFA itu sama seperti miniatur yang ada di dalam sekolah. Jadi siswa bisa selayaknya seperti di bekerja atau budaya kerjanya semua sama seperti di industri tersebut. Jadi mengadopsi langsung sehingga nanti pada saat anak-anak itu bekerja mereka tidak kaget, sudah terbiasa terbawa seperti di sekolah yang diterapkan nanti di dunia industri. Seperti itu Kak Aja. Baik, luar biasa. Yang lainnya mungkin ingin menambahkan, monggo. Ya, terima kasih. Saya rasa penjelasan dari dua teman saya sudah luar biasa dan saling melengkapi. Jadi benar sekali, TEFA itu adalah industri yang ada di sekolah seperti itu, di mana di situ mengajarkan anak-anak untuk sama dengan industrinya. Jadi ketika mereka sudah bekerja, mereka siap karena sudah terbiasa di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh kedua teman saya tadi. Luar biasa. Iya, betul, luar biasa sekali ya. Jadi mungkin kalau yang di sekolah SMA mungkin tidak ditemukan, di SMK bisa ditemukan dalam TEFA ini tentunya begitu ya. Betul sekali. Nah, baik, tentunya di sini kita juga ingin mengetahui dari SMK Muhammadiyah Lumajang ada beberapa jurusan yang mungkin mitra suara Lumajang, masyarakat Lumajang juga perlu ketahui begitu ya. Mungkin bisa disampaikan juga di sini. Monggo, silakan. Oke, dari saya dulu ya. Iya, baik. Yang pertama ada teknologi farmasi, program keahlian teknologi farmasi. Tapi kalau di SMK Muhammadiyah kita fokusnya di pelayanan farmasi klinis dan komunitas. Kurang lebihnya seperti yang diketahui masyarakat mungkin ya, farmasi hubungannya dengan obat-obatan. Betul. Memang dengan obat-obatan garis besarnya. Tapi ketika di SMK Muluk peserta didik teknologi farmasi tidak hanya belajar tentang obat-obatan saja, tapi belajar tentang pelayanan kesehatan, pelayanan kefarmasian tentunya, baik itu di rumah sakit dan di apotik. Selain itu juga ada pengenalan tentang farmasi tradisional yang hubungannya dengan kalau zaman dulu taunya hanya jamu, tapi sekarang kan sudah modern. Betul. Jadi bagaimana mengolah bahan-bahan tradisional itu menjadi sediaan yang lebih praktis untuk dipakai sesuai dengan perkembangan kali ini gitu.
Baik, kurang lebihnya yang formasi ini berkaitan dengan obat-obatan, apotik begitu ya. Iya. Kemudian ada apa lagi nih di SMK Muhammadiyah Lumajang mungkin? Yang kedua itu mungkin ada jurusan layanan kesehatan atau kalau orang yang dahulu menyebutnya itu asisten keperawatan. Sama dengan keperawatan atau mungkin setara dengan SMK ya begitu. Jadi asisten keperawatan itu mungkin bisa melayani kebutuhan dasar manusia. Contohnya mungkin ada pemberian pelayanan di keluarga, individu, masyarakat seperti itu di posyandu. Jadi asisten ya, sebagai asisten keperawatan yang setara dengan SMK seperti itu. Jadi sekarang untuk tahun ini kita menyebutnya layanan kesehatan seperti itu, Kak. Baik, ada yang kefarmasian, ada layanan kesehatan. Terus ada apa lagi nih di sini? Monggo. Masih kesehatan ya Mbak ya. Baik. Jadi ini ada jurusan kami teknik laboratorium medik. Nah ini mungkin masyarakat masih asing. Kalau dulu istilahnya analis kesehatan. Oke. Nah sekarang TLM. Jadi TLM ini fokusnya untuk pengujian laboratorium. Jadi di sini memang peserta didik diajarkan untuk mendiagnosa penyakit, melakukan pengujian-pengujian. Jadi istilahnya kami sebagai mata dari dokter. Gimana nanti dokter akan menentukan diagnosanya setelah mendapatkan hasil dari pemeriksaan laboratorium. Dan mungkin untuk adik-adik peserta didik biar tertarik ya, untuk adik-adik SMP yang senang eksperimen di laboratorium IPA, biologi, kimia, ya yang menarik di TLM ini nanti mereka bisa mengkombinasikan ilmu kedokteran dengan teknologi di dalamnya. Seperti itu kurang lebihnya Mbak. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir ada apa nih? Ya, selanjutnya saya adalah jurusan non kesehatan sendiri di SMK Muhammadiyah Lumajang, yaitu kami jurusan broadcasting dan perfilman. Kalau masyarakat biasanya mengenal itu multimedia. Ya. Baik. Kemudian di tahun 2021 kami lebih fokus lagi, yaitu jurusan broadcasting dan perfilman, di mana jurusan ini itu mempelajari tentang perfilman serta audio video, memenuhi kebutuhan pasar masyarakat luas. Sekarang kan YouTuber seperti itu kan banyak peminatnya ya. Kemudian konten kreator junior, pembuatan film, pembuatan video, marketing dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah jurusan dari broadcasting dan perfilman. Baik, jadi ada 4 jurusan nih sekarang yang bisa dipilih begitu ya. Dan ini menjadi metode pembelajaran yang tentunya dikemas dengan sangat menarik begitu ya. Saya pengen tahu juga nih, kira-kira untuk proses pembelajarannya seperti apa dari masing-masing program jurusannya, kemudian yang ada di SMK Muhammadiyah Lumajang ini. Monggo. Siapa dulu? Ya, oke. Saya Balik lagi muter nanti ya. Ya, kalau model pembelajaran yang diterapkan di broadcasting dan perfilman, tapi ini sepertinya pada umumnya ya, seluruhnya itu kami berbasis praktek dan proyek. Jadi anak-anak itu praktek langsung, tidak hanya teori, tapi mereka juga langsung praktek dan proyek. Mereka kalau di perfilman, mereka ada proyeknya. Ada proyek yang harus mereka kerjakan, seperti pembuatan film pendek, kemudian pembuatan video, membuat konten kreator seperti itu. Jadi mereka tidak hanya mengenal teori, namun langsung praktek dan ada proyek yang harus diselesaikan seperti itu. Jadi Mungkin mau ditambahkan? mungkin apakah nanti di setiap semester ini harus ada tugas yang sama, atau memang selama 3 tahun penuh pembelajaran ini sama, atau mungkin seperti apa, Ibu? Ya, selama 3 tahun ini menambahkan dari Bu Nailir, Oke, monggo. kami ada kompetensi yang tercapai. Jadi ada kurikulumnya, capaian kompetensinya, ada juga SKKNI dan KKNI yang harus dicapai level 2. Dan selama 3 tahun ini untuk masing-masing jurusan ada kompetensinya masing-masing di tahap dasar kelas 10, di tahap kompetensi jurusannya kelas 11 dan 12. Dan nanti keseluruhannya itu untuk memenuhi seluruh kompetensinya. Begitu, mungkin ada tambahan lagi. Monggo. Iya, secara garis besar itu kita akan menghasilkan lulusan yang profesional, Kak. Ya, gitu. Jadi tidak usah khawatir tentang pembelajaran di SMK, karena kita sudah mendesain seluruh kegiatan belajar itu sama seperti di dunia kerja. Jadi mereka nanti terampil, siap kerja dan siap berwirausaha seperti yang sekarang sudah digandrung-gandrung oleh pemerintah, yaitu program BMW, bekerja, berwirausaha dan
melanjutkan seperti itu. Jadi insya Allah kalau tidak salah pilih, kalau memang mau masuk di SMK Mulu, kita akan mencetak peserta didik menjadi peserta didik yang profesional, yang mandiri di bidangnya masing-masing seperti Betul itu. sekali. Baik, Ibu mungkin ada tambahkan lagi? Saya cuma menyambung dari teman saya tentang tadi apa itu kompetensi dan lain-lain. Kita juga sudah ada yang namanya penyelarasan kurikulum. Ya. Nah, ini yang akan menunjang kita meluluskan tenaga yang profesional, karena kami sudah penyelarasan atau penyamaan persepsi itu dengan dunia kerja, terutama yang ada di Lumajang yang sudah menjadi mitra kami sudah lebih dari 5 tahun ada ya Bu ya. Nah, itu yang menjadi support terbesar kita. Wah, ini menarik tentunya ya, belajar sekolah di SMK Mulu Muhammadiyah Lumajang dengan berbagai jurusan, ada yang non kesehatan juga Ada, begitu ya. Mungkin ini hal baru Ya. gitu, karena kita udah di era digitalisasi. Betul sekali, Jadi ya. harus benar-benar mempelajari lebih dalam begitu ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa ada beberapa produk-produk mungkin yang dihasilkan dari masing-masing jurusan yang tadi disampaikan. Nah, ini masyarakat Lumajang juga harus tahu nih supaya lebih kenal, lebih dekat juga dengan SMK Mulu. Silakan, mulai dari mana dulu mungkin? Sekarang layanan kesehatan. Sekarang layanan kesehatan. Cinta saya sama sobat ini. Iya Kak, untuk produk-produk TEFA itu berarti berkaitan dengan mungkin mata pelajaran yang namanya mata pelajaran pilihan. Di SMK Mulu itu ada yang namanya mata pelajaran pilihan, di mana anak-anak itu bisa bebas memilih mana yang menjadi bakat dan minat peserta didik, seperti itu. Seperti hal contohnya yang ada di layanan kesehatan sendiri, ada mata pelajaran pilihan yang pertama itu acupressure. Acupressure sesuai linear dengan kesehatan ya. Acupressure ada di antaranya ada massage ya, massage, terus ada hand and foot massage dan sebagainya. Itu yang acupressure. Ada juga yang gizi dan nutrisi seperti itu untuk mencari kebutuhan nutrisi dari pasien dan sebagainya. Itu ada juga yang beauty care itu terkait tentang kesehatan kulit dan lain sebagainya seperti itu. Terus ada lagi yang body exercise, body fit dan lain sebagainya. Itu sekarang yang lagi booming ya, body exercise seperti itu. Terus ada lagi laundry seperti itu. Jadi berbagai macam mata pelajaran pilihan nanti akan dipilih oleh peserta didik, sehingga peserta didik nanti bisa menyalurkan bakat dan minatnya, dan nanti bisa ada menghasilkan produk-produk yang siap jual seperti itu. Jadi ada produk-produk unggulan dari TEFA yang nanti akan dipasarkan, dipromosikan, dan itu merupakan hasil produk sendiri dari siswa sendiri yang membuat. Itu untuk yang layanan kesehatan. Yang lainnya mungkin? Iya, monggo. Ke saya. Iya. Oke. Dari teknologi farmasi, kita semua produk TEFA-nya hampir berupa produk. Kan TEFA itu ada yang produk, ada yang jasa. Kalau di farmasi itu semuanya hampir produk. Ada 3 kategori. Yang pertama itu jamu, jamu modern. Yang kedua itu minyak herbal. Dan yang ketiga adalah pelayanan obat bebas dan bebas terbatas. Ini untuk pelayanan obat bebas dan bebas terbatas, ini lingkupnya lokal, hanya di sekolah saja. Jadi itu untuk simulasi gimana nanti anak-anak kalau pelayanan di apotik sebenarnya. Tapi juga kami juga melayani pembeliannya juga. Tapi untuk skala ini ya, tetap sekolah di sekolah saja, skala sekolah saja. Biasanya kan ada anak-anak yang sakit, tiba-tiba butuh obat apa, karena apotik terdekat tidak dekat dari sekolah, jadi kami berusaha membantu persediaan obat tersebut. Yang kedua ada jamu modern. Nah, di sini ini yang saya sebut tadi tentang obat tradisional yang bagaimana dikemas kekinian. Di sini sudah ada jamu modern, di situ anak-anak bebas untuk memformulasi. Tapi kayak bentuknya kita tentukan. Kamu mau memformulasi jamu apa, tapi dikemas secara modern, itu proyek untuk anak-anaknya. Salah satu produk unggulannya sih sebenarnya juga sudah banyak yang pakai. Tapi ini produk kita dari 2021 itu ada minuman berbasis telang. Kemudian ada teh bunga juga. Dan untuk yang terakhir yang minyak herbal, basicnya ini anak-anak akan memformulasikan sediaan dengan bahan minyak alam. Baik. Seperti membuat ini ya,
sejenis minyak angin kayak fresh care seperti itu. Nah, peserta didik kami juga sudah bisa memformulasi dan membuat produk seperti itu. Kemudian ada parfum, di mana mereka akan diberikan satu bahan, kamu ingin memformulasi parfum dengan aroma yang seperti apa. Nah, itu di situ mereka bereksperimen. Nanti produk dari hasil yang eksperimen mereka itu yang akan kami pasarkan. Gitu. Biasanya parfumnya ada namanya ya. Bu Astri, beberapa. Bu Febri ya. Yang namanya Bu Febri itu parfumnya seperti bau apa? Menarik. Jadi parfumnya sebenarnya kalau yang kreasi anak-anak ini yang terbaru ada solid perfume. Jadi ada beberapa orang mungkin yang kalau pakai parfum spray ini membekas di bajunya kayak seperti itu, atau dia alergi alkohol, jadi parfumnya nggak bisa kena ke kulit. Itu ada solid perfume, jadi tinggal dioles saja. Itu produk terbaru hasil eksperimennya anak-anak yang baru kemarin. Diantaranya ada yang wangi-wangi lemon, ada yang wangi apa ya, kayak agak earthy gitu, bau-bau kayu-kayuan seperti itu. Kemudian kalau untuk parfum spray yang pada umumnya ada yang bau seperti wangi bunga, wangi buah juga, itu mixnya mereka, dan juga ada yang berbau seperti kopi. Wow. Keren banget ini. Apakah udah mulai dipasarkan mungkin? Sudah mulai pemasaran kami. Pemasarannya memang belum belum meluas, tapi melalui mungkin dari peserta didik kami ke saudara atau dari mulut ke mulut pasti ya. Dari ke masyarakat terdekat mereka seperti itu. Luar biasa. Itu dua tadi ya. Yang Apalagi lainnya aroma black coffee-nya itu. Oh, udah cobain ya Bu ya? Saya harus coba juga ini kayaknya nanti ya. Ini wajib itu Mbak. Oke, kita lanjut lagi nih. Ya, lanjut yang kesehatan lagi ya Mbak ya. Silakan. Untuk jurusan teknik laboratorium medik, kami ada tiga produk Teva. Baik. Tadi teman-teman dalam bentuk, ada yang bentuk jasa, ada yang produk. Kalau di Teva TLM kami dua, ada jasa dan produk. Jadi untuk jasa yang pertama kami ada layanan pemeriksaan sederhana. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang umum pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, itu kami melayani di lingkungan SMK. Lalu juga yang kedua kami menyediakan alkes untuk peserta didik untuk praktik. Biasanya kan adik-adik butuh handscoon, masker, cap. Jadi biar nggak bingung atau ketinggalan bisa beli ke Teva juga. Dan yang sekarang kami kembangkan ini unit produksi air mineral dan RO. Jadi kami menyediakan layanan untuk isi ulang air mineral dan RO, sementara di kalangan sendiri dan sekitar SMK. Jadi rata-rata di sekolah juga sudah mengkonsumsi, dan juga tetangga sebelah nih rumah sakit dan masyarakat sekitar juga sudah konsumsi untuk air mineral produksi dari SMK Mulu, begitu Mbak. Baik, terima kasih. Berikutnya di broadcasting dan perfilman. Ini jurusan dan kesehatan sendiri ya. Kalau di jurusan BP itu dipetakan menjadi dua produknya, yaitu jasa dan produk. Jasanya di sini kita itu ada seperti editing, seperti itu, jasa dokumentasi, jasa pembuatan video, seperti itu. Kalau produknya kami pun juga ada, dan ini adalah karya anak-anak sendiri. Jangan khawatir, walaupun kami broadcasting dan perfilman, tetap diajarkan yang namanya desainer. Jadi anak-anak juga belajar mendesain. Nah, nanti itu diaplikasikan pada produk Tevanya seperti gantungan kunci, custom, ya, kemudian ada itu adalah produk-produk kami. Kemudian piring, kalau piring mau diberi gambar-gambar, desain-desain sesuai customnya pelanggan, bisa sekali. Kemudian baju seperti itu. Kalau mau disablon, itu adalah desainnya anak-anak sendiri. Itu produk kami. Kalau yang jasa, kami sudah luas seperti pembuatan video profil sekolah-sekolah. Nah, ini yang SMP nih bisa membuatkan video profil di SMK Muhammadiyah Lumajang. Seperti itu. Luar biasa ya, benar-benar udah mulai masuk ke dunia kerja secara perlahan ini. Jadi nanti Mitra Suara Lumajang bisa itu untuk merchandise-nya. Nah, boleh sekali.
Menarik, luar biasa. Banyak hal yang perlu kita pelajari bersama, tentunya bareng sama SMK Mulu yang mungkin selama ini Mitra Seru Lumajang tidak mengenal lebih detail begitu ya. Ada apa saja sih di sana? Ternyata ada banyak yang dihasilkan begitu, dan pembelajarannya pun juga menarik sekali begitu ya. Ini menjadi satu informasi tambahan juga bagi masyarakat Lumajang yang mungkin bingung nih dari SMP atau MTS mau lanjut kemana, bisa langsung ke SMK Mulu tentunya ya. Nah, tapi di sini juga banyak yang masih bingung. Di TikTok ini juga ada yang komentar bertanya langsung ya, di SMK Mulu apakah bisa nantinya untuk melanjutkan ke perkuliahan. Nah, ini sekaligus menjawab dari masing-masing jurusan mungkin ya. Monggo. Monggo siapa dulu? Ya, sangat bisa sekali saya bilang ya. Bisa sekali. Soalnya pendidikan sekarang sudah berbeda dengan pendidikan yang dulu. Dulu kan terkesan SMK nggak bisa melanjutkan. Tapi sekarang seperti yang tadi disinggung sama Bu Della, ada program BMW. Di sini programnya singkatan dari bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi karena ada program BMW sudah pastinya lulusan SMK sudah bisa melanjutkan untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan terbukti ini kemarin alumni sekaligus peserta didik farmasi, kalau nggak salah lulus tahun 2017 apa lupa saya, tapi dia sudah lulus jadi apoteker. Keren. Iya. Oke. Nggak kalah juga sama yang farmasi ya, di layanan kesehatan juga banyak sekali yang sudah kuliah Kak Ajeng. Ada di kuliah D3, S1 seperti itu. Bahkan alumni yang S1 dan D3 bekerjanya juga di SMK Mulu juga. Jadi itu membuktikan bahwa lulusan kami itu memang bisa dipakai di dunia kerja seperti itu, baik melanjutkan ataupun yang bekerja seperti itu. Jadi banyak sekali lulusan SMK Mulu yang sudah melanjutkan dan tidak perlu khawatir karena SMK memang bisa bekerja dan bisa melanjutkan kuliah seperti itu. Bekerjanya juga mungkin nanti akan diulas ya di BKK. Mungkin minggu depan ya. Kita akan live lagi terkait tentang BKK, di mana di sana nanti ada mitra industri yang bekerja sama dengan SMK Mulu. Di situ nanti ada universitas dan tenaga kerja yang lainnya yang mungkin akan dipaparkan di sana Kak Ajeng gitu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya. Ya, mungkin tambahan untuk jurusan TLM ya Mbak ya. Jadi untuk TLM ini memang sempat ada nih wali murid yang tanya, TLM ini nanti kuliahnya kemana ya Bu ya, seperti itu. Jadi kalau TLM ini tadi yang saya singgung dulu namanya analis kesehatan. Kalau nanti adik-adik ingin melanjutkan di kuliah bisa ambil jurusan D3 atau D4 analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik. Itu banyak sekali di Jawa Timur. Dan kalaupun mau S2-nya juga ada, jurusannya namanya sains laboratorium. Dan nanti kalau memang ada percabangan ilmu juga, wah kayaknya saya senang nih di lingkungan, ada juga bisa mengambil jurusan kesehatan lingkungan. Oh senang dengan darah, bisa ambil namanya teknologi bank darah. Jadi banyak bidang keilmuan yang bisa diambil kalau ingin melanjutkan di jenjang perkuliahan begitu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya Ibu. Saya rasa penjelasan dari teman saya ini sudah lengkap ya. Kalau di broadcasting perfilman hampir sama. Kalau mereka istilahnya kalau mereka mau melanjutkan itu ada dua istilah. Mereka mau melanjutkan linier atau non linier. Nah, ini nanti akan dibahas lagi di BKK-nya nanti ya. Kemudian saya hanya menjelaskan secara umum. SMK itu kalau dia mau sekolah melanjutkan linear bisa, melanjutkan non linear pun mereka juga bisa. Soalnya kan di masyarakat itu terkadang pemikirannya, oh kalau lulusan di SMK kita nggak bisa nih nanti lanjut di sekolah pendidikan misalkan. Wah saya ternyata sekolah di SMK nanti pengennya ternyata lulusannya pengen jadi guru, ternyata nggak bisa. Nah, itu salah, bisa namanya itu melanjutkan tapi dia non linear. Nah kalau di BP misalkan dia mau melanjutkan yang linear bisa, ada di jurusan perfilman ada, kemudian mau ambil informatika mungkin juga bisa seperti itu. Kalau mau non linear bebas bisa seperti itu Kak. Terima kasih. Bukan menjadi halangan begitu. Betul ya. sekali, SMK ya. Muhammadiyah Lumajang membuka peluang tentunya untuk Anda mungkin Mitra Suara Lumajang yang memiliki putra-putri untuk bisa bergabung di SMK Muhammadiyah Lumajang dengan beberapa jurusan yang pastinya menarik begitu ya. Di sini kembali kita masih pertanyaan dari TikTok ya. Ini bertanya kembali masih
terkait biaya pendaftaran. Nah, kalau mau daftar ke SMK Mulu, mahal nggak sih biayanya kira-kira ya? Oke, Boleh di gitu ya. spill dikit mungkin, monggo. Boleh. Jadi gini, memang kalau di luaran sana yang didengar adalah SMK Mulu itu mahal begitu ya, Bapak Ibu gedungnya ya. kan Gedungnya lantai bagus. gedungnya lantai 4, ada kolam renang, ada kolam renangnya, wah pasti mahal. Itu sudah setiap kali kita presentasi itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi buat yang mendengarkan Radio Suara Lumajang sekarang, silahkan bergabung di SMK Muhammadiyah Lumajang. Buktikan sendiri bahwa SMK Muhammadiyah Lumajang itu tidak mahal ya Ibu-ibu ya. Kemudian di tanggal 4, sekarang tanggal 4 ya, Iya, Kak Ajeng ya. betul. 1 minggu ini tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 Maret bagi peserta didik yang mau bergabung dengan SMK Muhammadiyah Lumajang akan ada Promo. potongan uang jariah sebesar 25%. Berarti nanti ada ini ya, ada rekomendasi dari Suara Lumajang. Ya, jangan lupa itu. Baik, jadi mungkin yang lagi mendengarkan hari ini dan pengen lanjut mendaftarkan mumpung masih tanggal 4 sampai tanggal 11 berlaku. Betul ini sekali, ya. Langsung cus buruan daftar ke SMK Mulu, diskonnya 25%. 25%. Luar biasa. Ini untuk Ya, perlu digarisbawahi Kak, itu untuk uang gedung itu Ya. juga ada sesuai dengan kemampuan orang Orang tua. tua, ya. Berapa Memaksa jumlahnya gitu ya. begitu. Tidak. Ya. Sesuai dengan kemampuan orang tua seperti itu. Oke, jadi benar-benar fleksibel banget. Betul sekali. Terkait pembiayaan tentunya sangat dimudahkan begitu Ya. ya. Sekali mudah ya, murah ya. Murah. Tapi tidak murahan. Nah, Itu yang penting. terjangkau pastinya ya. Terjangkau, iya. Kembali masih ada pertanyaan lagi. Kita udah mulai buka di sesi pertanyaan ya. Jadi Mitra Suara Lumajang boleh juga bergabung di jalur SMS, telepon ataupun WhatsApp-nya. Yang berikutnya ini pertanyaan mengenai lulusan layanan kesehatan. Apa bisa tidak melanjutkan kuliah tapi langsung kerja? Nah, ini gimana nih? Sepertinya ini peminatnya punya saya ya. Ya. Oke, untuk layanan kesehatan bisa sekali ya tidak bekerja. Tidak kuliah, Tidak kuliah tapi tetapi langsung bekerja. Nah, ini kita membahas tentang mitra industri di sini. Seperti halnya tadi bisa kuliah, kalau layanan kesehatan itu sangat sekali memang lulusannya diharapkan untuk bekerja oleh pemerintah seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau seandainya sudah lulus dari sekolah itu bisa langsung kita kerjasama Kak dengan mitra industri seperti halnya Insan Medika yang ada di beberapa kota di Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat seperti itu. Itu pelayanan home care dan pelayanan untuk baby care seperti itu. Ada Insan Medika, ada Love Care seperti itu, dan ada juga untuk yang bekerja itu mitra industri kita bisa di jurusan admin di berbagai rumah sakit seperti itu. Jadi mitra kita itu mitra industrinya kebanyakan rumah sakit ya Kak. Jadi mereka di sana juga bisa bekerja di rumah sakit sebagai admin. Baik. Jadi admin tidak mengambil dari jurusan SMA untuk yang sekarang, dipermudah lagi untuk yang jurusan SMK karena sudah mengetahui basic kesehatan. Iya. Begitu. Jadi banyak yang mengambil dari jurusan layanan kesehatan. Dipermudah sekali seperti itu di SMK Mulu. Jadi tidak perlu khawatir untuk mitra Suara Lumajang karena layanan kesehatan meskipun mereka tidak bisa kuliah, mereka langsung bisa bekerja dengan mitra industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Mulu. Jadi kita memberikan jembatan kepada mereka untuk bisa bekerja seperti itu. Jadi tidak langsung dilepas Kak. Jadi kita langsung mengantar begitu ya, mengantar langsung ada MOU. Jadi kita ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diselesaikan, bisa kita selesaikan dengan sepihak bersama-sama dengan mitra industri seperti itu Kak. Baik, wah jadi kayak dipermudah banget emang ya soal urusan pekerjaan. Kalau misalnya ada yang mau, kuliah nanti dulu deh, nggak lanjut kuliah dulu. Nah ini bisa langsung dibantu nanti pastinya ya. Mungkin yang lainnya yang ingin menambahkan?
kurang lebih sama ya Mbak ya, karena memang di SMK Mulu ini keunggulannya itu bahwasanya industri dengan kami ini sudah berhubungan erat. Jadi bukan peserta didik yang sibuk mencari, nah, tapi sudah tersedia dari sekolah. Jadi berbeda baik dari ketika mereka mau PKL atau magang atau on the job training ketika mau bekerja, itu sudah ada di layanan BKK yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman BKK begitu. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang kedua. Masih dari pertanyaan TikTok nih. Ya ramai banget ya di TikTok kayaknya ya. Berikutnya adalah testimoni alumni jurusan layanan kesehatan melanjutkan kuliah ke psikologi. Nah, ini apakah memang sudah banyak atau mungkin ibu lagi nih kayaknya? Monggo silakan. Iya, testimoninya kita sudah ada yang lulus bahkan ya dari S1 psikologi ya. Oke. Iya, itu ada yang lulus dan bekerja di rumah sakit swasta di Surabaya. Ada yang angkatan 5 sepertinya, yang kalau tidak salah namanya itu Alfarizi. Itu juga, dan kebanyakan memang S1 psikologi minatnya. Peminatnya anak-anak memang di S1 psikologi. Nggak tahu kenapa ya kok kesana begitu ya. Padahal di D3-nya mereka kebanyakan diterima Kak di jalur rapot. Nah begitu, jadi mereka kebanyakan diterima, apalagi yang lulusan angkatan 1, 2, dan 3 sudah bekerja semua, itu langsung bekerja begitu. Jadi di jalur rapot mereka banyak yang diterima, bahkan di jalur tes juga mereka juga banyak yang diterima. Jadi banyak sekali testimoninya. Itu salah satunya ada yang sudah bekerja di rumah sakit swasta di Surabaya gitu Kak. Baik. Kalau yang lainnya mungkin testimoni dari masing-masing jurusan yang lainnya mungkin apa nih yang menarik weh? Iya, kalau farmasi di beberapa apotik swasta yang di Lumajang itu juga alumni atau lulusan dari SMK Mulu sudah berkontribusi menjadi asisten tenaga kefarmasian di sana. Itu cukup banyak dan alhamdulillah beberapa apoteker juga kadang melalui saya, melalui guru farmasi kita juga memberikan info, meminta ya seperti kata Bu Astri tadi, meminta apakah ada alumni atau siswa yang mau bekerja seperti itu. Kalau untuk kuliah sendiri, seperti tadi juga sudah saya singgung di awal tadi yang tanya bisa melanjutkan nggak sih? Nah, terbukti nih kalau siswa kami yang jurusan yang jurusan farmasi sudah ada yang jadi apoteker. Oke, baik yang lainnya mungkin. Oke, menambahkan Mbak Astri, silakan. Cukup tadi. Sudah banyak alhamdulillah anak-anak yang bekerja dan melanjutkan. Baik, luar biasa. Nah, kita masih balik lagi nih ngomongin soal mungkin pendaftarannya. Apakah memang ada beberapa cara pendaftaran mungkin atau untuk biaya dan lain sebagainya mungkin bisa disampaikan juga, monggo. Untuk cara pendaftarannya mungkin bisa ada di IG SMK Mulu, bisa melalui suara Mitra Suara Remaja juga, bisa melalui kontak person itu karena memang semuanya bisa dihubungi ya, Bapak Ibu guru semua bisa dihubungi untuk kontak personnya, mungkin ada di baliho dan lain sebagainya, itu langsung bisa kita proses begitu. Ada link pendaftarannya juga, bisa ada di website link pendaftarannya. Tentunya juga kemarin sudah gelombang inden, kita sudah mendatangkan untuk gelombang indennya. Alhamdulillah pesertanya kurang lebih 200 untuk gelombang indennya. Dan sekarang untuk gelombang reguler 1 Kak, gelombang reguler 1 juga kita sudah mendatangkan kurang lebih 100 peserta didik. Dan untuk yang sekarang gelombang reguler 2. Nah, yang termasuk ini di diskon 25% ini sudah termasuk gelombang reguler kedua. Iya, jadi nanti banyak sekali kemudahan. Tidak perlu khawatir masalah biaya. Biaya bisa dikomunikasikan langsung sesuai dengan yang tadi kita bicarakan, yaitu biayanya sesuai dengan kemampuan orang tua. Masalah biaya insya Allah akan dipermudah. Jadi ada fakta juga Mbak yang menarik. Ketika kami mendatangkan wali murid ke sekolah, calon wali murid ya, jadi ketika sudah sampai wawancara, kok cuma segini ya ternyata? Karena gaungnya itu besar di luar. Isu-isunya di luar sana cukup mahal. Ada lagi nggak seperti itu? Kalau tanya Saja gitu ya. apalagi begitu, tidak ada cuma ini aja seperti itu Kak. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, di luaran sana itu SMK Mulu itu mahal gitu ya, kan gedungnya lantai 4 seperti ya, punya kolam renang sendiri, wah berapa biayanya sih, AC dan sebagainya ya. Oke, nah untuk satu angkatan ini biasanya ada berapa
siswa yang diterima mungkin di setiap tahunnya? Ya, kalau untuk layanan kesehatan itu kurang lebih satu angkatan itu ada 4 kelas. Kalau untuk yang teknologi farmasi kurang lebih ada 3 ya. Terus untuk yang TLM itu 2. Terus untuk yang broadcasting perfilman ada 2 kelas gitu. Oke, jadi ini masih tersisa kuota cukup banyak kah mungkin bagi para pendaftar untuk calon peserta didiknya? Segera mendaftar. Segera mendaftar, mumpung kuota masih ada. Ada promo, Dan ada promo. Jadi silakan aja di Mitra Suara Lumajang yang masih bingung padahal itu tahun pelajaran 2025-2026. Betul Ya, sekali, saya ya. tinggal hitungan bulan ini ya untuk Ya. menuju ke sana ini. Iya, betul sekali. Baik, itu tadi Mitra Suara Lumajang pembahasan kita mengenai beberapa program ataupun jurusan yang ada di SMK Mulu. Yang tentu saja ini menarik Mitra Suara Lumajang. Kita juga mengundang Anda untuk bisa bergabung ya, baik di jalur SMS, telepon ataupun WhatsApp-nya. Mungkin karena mumpung lagi libur sekolah, mungkin di TikTok-nya ada lagi atau mungkin sudah. Oke, kita sambil nunggu ini ya, sambil nunggu sambil membahas kembali. Pengen tahu juga nih, kenapa sih harus milih SMK Mulu mungkin buat Mitra Suara Lumajang supaya lebih yakin gitu untuk sekolah di sana. Monggo. Monggo Basri. Kenapa harus SMK Mulu? Iya. Tadi yang jelas kami banyak praktiknya. Alat-alatnya lengkap, jadi tidak ada teori yang membuat anak jenuh. Teori itu sebagai menimbangi praktiknya. Jadi kalau dikatakan SMK, ya memang harus praktek. Di SMK Mulu nomor 1 adalah praktek, yang nomor 2 dan yang utama adalah etika. Baik. Gitu. Karena etika itu mungkin diperlukan sekali ya di dunia industri ya. Jangan lupa Bapak Ibu gurunya juga muda-muda dan cantik. Oke, mungkin mau tambahkan. Seperti muda-mudi ya, karena memang bisa sharing Kak. Iya. Bisa sharing dengan karena Lebih memang dekat ya. SMK ya. SMK memang usianya usia labil semua. Jadi kita bisa jadi teman, bisa jadi saudara, bisa jadi Bapak Ibu guru. Jadi kita itu multi talent gitu. Jadi nggak ada yang namanya guru itu killer sekarang itu nggak ada yang seperti itu. Jadi di SMK Mulu gurunya itu insya Allah Asik-asik bisa gitu ya. menjembatani anak-anak ke tingkat yang lebih tinggi begitu. Sharing ya, bahkan mau diajak ngopi gitu ya. Kopdar gitu. Jadi fleksibel. Bapak Ibu. Oke, jadi lebih dekat ini dengan siswa-siswinya begitu ya. Serasa kayak punya orang tua di sekolah gitu akhirnya. Oke, kita lanjut kembali. Saya masih menanti ini kabarnya ada beberapa penelpon sebenarnya, tapi sayangnya kok kayaknya ini sebentar ya. Kita juga nanti akan membahas kembali sekaligus pertanyaan berikutnya. Boleh masih TLM? Oh TLM? Oh iya. Oke, untuk jurusan TLM ini mending kuliah atau kerja ya? Mending kuliah atau kerja. Terima kasih ya Mbak ya. Jadi untuk adik-adik, untuk jurusan TLM ini, kalau ingin bekerja, alumni kami sudah banyak bekerja sebagai asisten prenatal laboratorium, di mana nanti memang fokusnya sebagai asisten untuk persiapan untuk kebutuhan alat-alat praktik, untuk pengujian-pengujian di laboratorium. Dan itu banyak, kalau minat bekerja itu ada. Kami bahkan ada beberapa lowongan pekerjaan dari luar kota, ini beberapa belum diambil karena memang sudah kerja dan sudah kuliah semua. Bisa stok ya. Iya, jadi sampai kemarin itu kami ngirim terus loker-loker belum terisi oleh peserta didik juga. Dan kalau kuliah pun memang disarankan. Jadi kalau untuk kesehatan secara umum disarankan kuliah. Bahkan peserta didik yang sekarang bekerja, mereka kemarin itu bekerja sambil kuliah. Nah, jadi alhamdulillah untuk jurusan kami, jurusan TLM ini didukung untuk mereka bekerja sambil kuliah. Dan alhamdulillah untuk angkatan pertama yang kemarin angkatan pertama masuk tahun 2018, sekarang sudah lulus dan mereka sudah bekerja selama 3 tahun. Jadi 3 tahun bekerja ya sudah lulus juga sekarang. Jadi sarannya yang lebih baik adalah bekerja sambil kuliah. Itu jawaban saya. Ilmunya dapat, cuan juga dapat. Yang terbaik itu menurut saya. Oke, bener luar biasa di sini ya. Sudah ada penelpon kembali. Boleh kita coba sapa terlebih dahulu, ada siapakah kali ini? Halo, selamat pagi Jelita. Halo, selamat pagi Jelita. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Ini dengan Bu Nur.
Bu Nur mungkin ada yang ditanyakan. Kita membahas mengenai jurusan program yang ada di SMK Muhammadiyah Lumajang, Ibu. Monggo. Iya, ini tadi saya sempat dengar ini ya ngomong-ngomong masalah TEFA ya. Iya, ini mau tanya, TEFA di sana apa bisa buka untuk umum ya? Oke. Ya, jadi kalau misalkan saya mau apa itu ya apa tadi itu ya kayaknya ya yang layanan kesehatan yang pijat-pijat itu ya kayak ada ya. Sudah bisa membaca. Ya. Siap. Kira-kira itu bisa enggak ya kalau saya atau misalkan mau ke sana gitu. Baik, sudah itu saja mungkin Ibu pertanyaannya? Iya, gitu saja. Baik, terima kasih Ibu Nur. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan pertama di jalur telepon. Dari tadi di TikTok mulu ini kayaknya ya. Bentar lagi udah banyak ini yang udah mulai masuk ini. Oke, TEFA apa bisa untuk umum? Ibu utamanya tadi kayaknya yang pijat-pijat gitu ya Mas. Ibu Nur berarti ya mungkin pelanggan untuk pijat begitu ya. Oke, saya mencoba menjawab. Saya juga terima kasih sudah diingatkan oleh pertanyaan dari Ibu Nur ya. Untuk TEFA terutama akupresur kita sudah membuka jalur umum di TEFA pada saat awal berdiri, terutama pada saat anak-anak ujian juga atau di hari-hari biasa kita biasa membuka TEFA seperti di tetangga sebelah ya Kak. Tetangga sebelah itu biasanya ada pijat, ada promo seperti itu langsung mereka datang. Jadi terbuka untuk umum. TEFA terbuka untuk umum. Jadi kita bisa ke SMK mulu begitu ya. Betul sekali. Ada akupresur di sana, hand and foot massage, ada back massage, ada akupresur juga. Kalau dulu ada totok wajah, ya totok wajah, akupresur totok wajah seperti itu. Sekarang juga bisa gitu. Jadi kalau dulu bekam, kalau sekarang kita persempit lagi karena memang masih bekam itu memang untuk tenaga ahli ya Kak. Jadi kita lebih amannya itu ke back sama masasnya. Untuk totok wajah juga bisa begitu. Jadi monggo Bu Nur kalau mau pijat-pijat di SMK Mulus saya tunggu. Nanti saya beri promo untuk Bu Nur. Rumahnya mana ya Bu Nur? Iya, tadi nggak disebutin ya. Nanti setelah pijat dicek kolesterol asam uratnya. Nah, itu minum jamunya farmasi, foto bersama. Kayak semuanya dapat semua ya. Oke. Paket komplit ya. Bener, kayaknya langsung dapat harga promo juga ini nanti ya dari WhatsApp-nya ya. Iya. Lanjut lagi ya, kita ke jalur WhatsApp. Di sini sudah ada yang bergabung dari 0823 sekian. Apa ada beasiswa untuk peserta didik baru? Itu yang pertama. Kedua, kemarin kami sudah gabung di gelombang inden, namun kami belum artekan apa ini ya, sertifikat 5 yang kami sertakan sertifikat 5 juz Al-Quran. Apa bisa kami ajukan? Masya Allah 5 juz beasiswa tahfidz setelah registrasi awal. Monggo bisa ditanggapi, silahkan. Untuk beasiswa kita jelas ada di antaranya prestasi ini boleh akademik atau non akademik ya. Kebetulan juga kemarin ketika saya bagian wawancara ini yang masuk di saya banyak yang atlet. Oke, ada yang banyak yang atlet. Kemudian ada juga yang seperti yang kirim WhatsApp tadi ada tahfidz Al-Quran. Itu beasiswanya akan kami hitung per juz ya Bu ya, kalau tidak salah. 1 juznya bisa free 2 bulan. Jadi kalau 5 juz berarti tinggal menggunakan ya. Iya betul. 1 tahun bisa free begitu ya. Banyak kemarin Kak memang yang mengajukan beasiswa. Ada yang beasiswa prestasi dia, ada yang beasiswa tahfidz, ada yang beasiswa tingkat kabupaten, nasional, tingkat provinsi, itu beda semua tingkatannya untuk SPP, terutama di SPP free-nya begitu. Jadi kemarin itu juga sempat saya ada yang wawancara, ada yang 10 juz Kak, hafal 10 juz, jadi otomatis sudah dikali 2 jadi 20 bulan free SPP. Jadi cuma setahun saja peserta didik itu membayar SPP. Jadi
banyak sekali kemudahan untuk sertifikat terutama ya, apalagi yang nanti tingkat provinsi juga itu beda-beda. Nanti tergantung yang di bawah sertifikatnya berapa begitu Kak. Baik, luar biasa. Itu pertanyaan dari siapa tadi ya, nggak disebutin nama, cuma dari 082 sekian akhirnya 424 bagian belakangnya. Kita lanjut lagi, Bu Nur ternyata gabungan juga ini kembali di jalur WhatsApp, masih kurang puas kayaknya ya. Bukan jalur ini jatuh jadi pijat sepertinya Bu. Iya kayaknya ini ya. Ini buka jam prakteknya untuk pijat dari jam berapa ya di SMK Mulu. Ini saya Bu Nur Mbak yang tadi katanya. Oh iya, oke Bu Nur, ya Allah sarangnya. Ya untuk TEFA dibuka tiap hari selama jam kerja di jam 8 sampai jam 15. Jadi di hari kerja Senin sampai hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 15. Monggo Bu Nur bisa waktu luangnya jam berapa kita langsung VIP kan untuk Bu Nur ya. Kalau bisa reservasi dulu ya, reservasi ya. Oke, baik. Jadi Bu Nur langsung aja cus ke SMK Mulu. Betul sekali. Jam-jam sekolah ini tersedia banget ya, pokoknya buat gak cuma Bu Nur aja, buat seluruh masyarakat Lumajang. Dijamin bakal kewalahan terlagi. Kajin kalau mau ya Pak, harus ya. Tertarik sekali parfumnya juga boleh nanti ya. Black coffee. Ibu-ibu, bunda-bunda cantik ini sudah ada yang bergabung kembali di jalur telepon. Kita sapa dulu. Selamat pagi Jelita. Selamat pagi. Iya pagi. Dengan siapa di mana ini mungkin? Saya dengan Wisnu Handoko, alumni dari SMK Muhammadiyah Lumajang, angkatan 9. Oke, baik. Mungkin ada yang disampaikan atau mau ditanyakan? Ya. Mau titip salam aja kepada guru-guru SMK Muhammadiyah Lumajang yang ada di studio radio, yaitu ada Ibu Febri, Ibu Astri, Ibu Dela, dan Bunda Naya. Sehat selalu Wisnu. Terima kasih Bu. Marhaban ya. Kesayangan ini. Alumni yang sudah bekerja ini. Oke. Testimoni ini berarti. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat para ibu gurunya di sini? Mungkin buat teman-teman aja sih yang mau masuk ke SMK Muhammadiyah Lumajang, jangan ragu-ragu sih menurut saya, karena memang saya testimoni dari situ gitu. Jadi yang pertama itu yang memang dibentuk dari SMK Muhammadiyah Lumajang itu memang benar-benar akhlaknya. Iya. Jadi ketika nanti kita masuk ke dalam dunia kerja, kita pun juga akan siap dengan apa yang akan kita hadapi di depannya. Jadi Halo, keputus? Di luar kota ya seperti kalau misalnya kita juga diimbangi dengan akhlak juga, perbuatan kita, bagaimana kita ke orang, memberikan effort juga kepada orang-orang sekitar kita, itu akan menjadi nilai plus bagi kita nantinya di dunia kerja gitu. Oke, baik. Sudah itu saja cukup? Halo? Halo? Iya, sudah itu saja cukup? Atau mungkin Anda mau tambahkan lagi? Iya, sudah. Iya, baik, terima kasih Mas Wisnu ya tadi ya. sekarang bisa ditanyakan Kak aktivitasnya sekarang Oh ya, Kak Wisnu. ini pertanyaan juga nih, aktivitasnya apa Kak Wisnu sekarang? Untuk sekarang saya sedang sudah bekerja di sebuah retail yang cukup besar yang ada di Jakarta dan sebentar lagi akan buka di Bandung, yaitu Ion. Saya sebagai customer service-nya di retail tersebut. Salam sayang jauh dari Bu Dela ya Kak Wisnu. Dari jurusannya saya bisa membantu lewat jalur-jalur magang yang ada di perusahaan retail Ion gitu. Baik, terima kasih Kak Wisnu atas testimoni dan juga Halo. kesempatannya menyapa para dewan guru di sini ya. Iya. Jakarta ya. Sinyalnya kurang baik juga rupanya ya. Jauh. Betul. Baik, ini rupanya satu penelpon lagi menjadi penelpon terakhir. Boleh kita sapa dulu, ada siapa ini? Halo, selamat pagi Jelita. Selamat pagi, Jelita, Jelajah Informasi dan Berita. Radio Suara Lumajang, informasi cerdas, menginspirasi. Assalamualaikum Mbak Ajeng, juga ibu-ibu yang jadi narasumber dari SMK Mulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
semuanya Bajeng. Iya. Juga Alhamdulillah. kenalkan dari Bapak Juli yang di Tompo Kersa. Ini doa saya yang tulus, mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya sehat sekeluarga. Amin. Juga yang setia sama cerita ini. Ini yang saya tanyakan sedikit sekali ya kepada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu guru. Soalnya yang saya tanyakan ini tentang pendidikan di SMK Mulu, Bajeng. Kalau sudah lepas dari SMK Mulu itu apa bisa melanjutkan ke kuliah ini, Bajeng? Sepertinya kuliah negeri gitu, Bajeng. Nggak di UNED atau di pokok di negeri itu apa bisa? Ini yang saya tanyakan. Karena saya dulu juga pernah membina bulu tangkisnya di SMK Mulu, Bajeng. Oh begitu. Iya, Oke, mulai oke. dari SMA Muhammadiyah lalu sama Pak Agus itu dipindah di SMK Mulu, Bang. Oke, baik. Karena sudah keterbatasan waktu, Bajeng. Iya. Sudah tua, nggak mungkin lagi untuk membina anak-anak yang seperti muda-muda itu, Bajeng. Siap. Saya tanyakan itu, Bu. Terima kasih. Dari Bapak Julian di Tompo Kersan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena baru bergabung ya Pak Juli baru tahu juga bahwasanya bisa lanjut gitu ya. Betul, di negeri bisa, di swasta bisa, mau yang non linear bisa, linear bisa. Mungkin itu Pak Juli, saya juga bantu jawab ini ya untuk pertanyaan dari Pak Juli di Tompo Kersa, semoga bisa membantu. Dan tanpa terasa ini waktu kita sudah berakhir, 1 jam nggak berasa banget ya. Terasa banget. Saking serunya kita ngobrol, makanya kita jadwalkan setiap minggu untuk lebih detail lagi menggali di SMK Muhammadiyah Lumajang. Dan sebelum berakhir mungkin ada closing statement, pesan-pesan yang disampaikan untuk pendengar kita, monggo. Ya itu closing statementnya bagi para peserta didik adik-adik yang kelas 3 SMP yang mau sekolah melanjutkan ke SMK, silahkan bergabung di SMK Muhammadiyah Lumajang karena di tanggal 4 sampai tanggal 11 Maret rekomendasi dari Radio Suara Lumajang akan ada potongan 25% untuk uang dana ya uang jariahnya seperti itu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Betul sekali. Kesempatan tidak datang 2 kali ya 25% loh. Yuk segera bergabung bersama kami SMK Muhammadiyah Lumajang. SMK Muhammadiyah Lumajang, satu jiwa taklukkan masa depan. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di studio 1 LPPL di Suara Lumajang. Ibu-ibu cantik ya, sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Semoga semakin banyak peserta didik yang beralih ke SMK Muhammadiyah Lumajang. Dan mitra, tanpa terasa kini saatnya saya sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Lumajang, informasi cerdas